Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Akan tetapi sebelum memulai pelajaran, coba Bapak absen dulu ya. Ya. Absen 1 Ahmad Hairuz Zaki, Aswarun Nisa, Aska Fasilatun Nisa, Yasmin Azharoh. Kenapa sakit juga? Ya. Yuk kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Agar bisa mengikuti pelajaran seperti kalian. Ya, sebelum memulai pelajaran, kita baik berdoa dahulu. Monggo untuk ketua kelas bisa memimpin. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, Islami dinah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini Bapak akan membahas menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim di sini yaitu berhubungan dengan surah Al-Maun, ya. Sebelumnya Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Tahu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yaitu tujuan yang mau dicapai, ya. Anak itu biar bisa apa seperti itu. Yang pertama yaitu peserta didik meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan baik dan mampu membaca Quran surah Al-Maun dengan fasih. Yang kedua, peserta didik mampu mengartikan setiap ayat pada Quran surah Al-Maun dengan benar serta dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok Quran surah Al-Maun dengan benar. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Ya, coba Asyara bimbing ke depan Asyara. Dibaca bareng-bareng ya, mengikuti Mbak Asyara ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Terima kasih Mbak Asyara, tepuk tangan buat Mbak Asyara. Terjemahan yang pertama dalam surah Al-Maun yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, itulah orang yang menghardi anak yatim. Yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang keempat, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Di dalam materi ini kita akan membahas 3 hukum bacaan. Yang pertama apa anak-anak? Ifa syafawi. Yang kedua, idgham mutama silain. Yang ketiga, idghar syafawi. Ya. Nah, kita memasuki tentang Quran surah Al-Maun. Ya, di sini ada yang tahu Quran surah Al-Maun itu artinya apa anak-anak? Iya, barang-barang yang berguna. Surah Al-Maun itu terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Nah, yang tergolong surat apa? Makiyah, ya. Nah, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Maun ini adalah bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi. Identitas itu adalah diri kitanya ya, yang ada dalam dirinya itu diperselisihkan, dipertanyakan oleh para perawi. Kenapa? Yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As ibnu Walid atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta, ya. Tapi suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging pun meminta sedikit daging yang disembelih, namun mereka menghardi dan mengusir anak yatim tersebut. Coba meminta secuil, sekecil daging yang disembelih
itu malah dihardik atau diapakan? Diusir. Sebelumnya mau tanya, hardik itu tahu tidak? Apa? Disiksa, dia apa? Ejek. Iya, banyak pengertiannya. Disiksa, diejek, bahkan seperti diperbudak, ya, bahkan atau diinjak-injak bahasanya. Nah, di sini apa yang kalian ketahui tentang anak yatim? Ayo, ada yang tahu? Apa anak yatim, Mbak Sarah? Iya, tidak punya bapak. Ada lagi? Atau sama? Tidak punya orang tua. Ya, kalau anak yatim itu tidak punya seorang bapak, ya. Kalau yatim piatu tidak punya kedua orang tua, seperti itu ya. Nah, siapa yang termasuk anak yatim dalam pandangan Islam? Yaitu tidak punya bapak, seperti itu ya. Sudah ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak mau memberi soal, ya. Akan tetapi ini soalnya yang satu anak satu dulu. Setelah itu Bapak mau memberi soal yang diskusi, ya. Jangan dikerjakan dulu ya. Nih, digeser Mbak. Amin. Bapak beri waktu 15 menit. Sudah ya anak-anak ya, udah 15 menit. Ayo kita cocokkan bareng-bareng ya. Yuk, yang pertama coba dibaca ya soalnya atau pernyataannya, Mas Fatul. Surat Al-Maun berisi tentang pentingnya berbagi kepada anak yatim dan fakir miskin. Benar atau salah? Benar, ya pinter. Yang kedua, coba dibaca Mas Rehan. Benar atau salah? Benar, ya pinter. Ya, coba jawabannya dikumpulkan ke sini. Ya. Yo, satu-satu dibawa ke sini jawabannya. Ya. Sudah dicocokkan ya, benar semua. Oke. Oh. Iya, sudah. Nah, video ini menjelaskan siapa? Sidan dan Zahra. Sidan dan Zahra itu apa? Kakak adik yang membantu anak yatim piatu. Nah, Bapak ada tugas untuk kalian, diselesaikan ya ini. Nah, soal bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar cerita ini? Yang kedua, apa yang bisa kalian lakukan jika bertemu dengan situasi serupa di kehidupan nyata? Yang ketiga, mengapa menyayangi anak yatim itu penting seperti diajarkan dalam surah Al-Maun, ya. Yang keempat, jika kalian menjadi Zidan dan Zahra, tindakan apa lagi yang bisa dilakukan untuk membantu, ya. Bapak akan kasih lembar soal, ya. Ini diskusi, jadi menjawabnya harus bareng-bareng, nanti dipresentasikan ke depan. Ya, dikerjakan bareng-bareng ya. Ya, ditulis nama-namanya, nanti jawabannya di bawah itu ya. Kelompok berapa tadi, masih ingat kan? Sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5.
tulis nomor kelompoknya serta nama anggotanya. Nanti Bapak minta tolong setiap kelompok maju mempresentasikan ya, tidak semuanya, akan tetapi milih mau nomor berapa nanti. Monggo bisa. Ini ada 4 soal, berarti nanti ada yang tidak maju 1, nggak apa-apa. Cepet-cepetan ya. Sudah selesai ya. Yuk cepet-cepetan. Siapa yang mau maju nomor 1? Oh ya, Mbak Azhara. Mau sendiri atau sama temannya? Presentasikan. Ya, nomor 1 berarti Mbak Azhara ya. Ya, nggak apa-apa. Hasil dari diskusi kami. Nomor 1. Kami merasa sedih setelah itu karena anak yatim orang tua mereka dan seringkali tidak mendapatkan pemberian namanya. Seringkali itu juga kami bersyukur atas apa yang saya miliki dan ingin memberikan diri bersama. Ya, terima kasih buat Mbak Azhara dan Mbak Aska. Tepuk tangan buat teman-teman kita ini ya. Yo, selanjutnya nomor 2, siapa yang mau maju? Ayo, tunjukkan jari. Oh, Mbak Vijela, ayo. Bersama Mbak Sakira, ayo. Maju ke depan, ya. Dengan suara yang lantang. Dari hasil diskusi kami. Nomor 2 ya. Apa yang bisa kalian lakukan? Nomor 2. Nomor 2. Saya akan membantu sebisa mungkin. Saya teman memberikan bantuan seperti makanan. Ya, tepuk tangan buat Mbak Vijela sama Mbak Sakira. Terima kasih. Kelompok berapa? 3 ya. Dari hasil diskusi kalian, yang nomor 1 itu tadi dijawab kelompok 2 ya. Nah, itu jawabannya kami merasa sedih. Ya, kalau merasa sedih itu betul banget ya. Karena apa? Ketika kita melihat anak yatim kita pasti hawanya sedih. Kalau kita coba membayangkan diri kita sendiri yang menjadi anak yatim seperti apa coba? Ya kan? Karena anak yatim itu pasti kurangnya kasih sayang. Apalagi yang tadi dalam video yaitu anak yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, ya tidak? Nah, dari hasilnya kelompok 2 menyatakan bahwa kelompok 2 itu merasa sedih ya, sekaligus tersentuh karena anak yatim kehilangan kasih sayang orang tua. Ini kan dijelaskan, dan seringkali tidak mendapatkan perhatian yang layak. Untuk yang nomor 2, kelompok 3 yang menjawab hasil diskusinya yaitu jika bertemu situasi serupa, kami akan membantu sebisa mungkin ya. Misalnya dengan memberi bantuan seperti makanan, pakaian, atau uang. Saya juga bisa memberikan perhatian dengan berbicara ramah dan mendengarkan mereka agar mereka tidak merasa sendirian. Nah, jika kita tidak bisa memberikan sesuatu dengan materi ya, yaitu dengan uang ataupun dengan yang lainnya, kita bisa memberikan dengan apa? Mengajak berbicara. Nah, kalau anak yatim yang sendirian diajak bicara itu dia merasa senang. Karena apa? Ada temannya, ada yang bisa diajak curhat seperti itu. Jangan sampai ketika kita mempunyai teman anak yatim diabaikan, jangan sampai seperti itu. Kalau bisa kita perhatikan lebih ya. Nomor 3 yaitu dijawab oleh kelompok 1. Soalnya mengapa menyayangi anak yatim itu penting? Seperti diajarkan dalam surah Al-Maun. Nah, kelompok 1 menjawab menyayangi anak yatim itu penting karena Allah memerintahkan kita dalam surah Al-Maun untuk peduli dan berbagi dengan anak yatim sebagai tanda keimanan yang sejati. Jika kalian menyayangi anak yatim, bisa dikatakan menjadi seorang iman yang sejati. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan Rasulullah itu berada dengan anak yatim, ya, tidak berjauhan. Seperti dari mana?
tengah, dan jari ini, ibu jari ini telunjuk. Ya, ini berdekatan. Nah, jika kalian menolong anak yatim, berarti tandanya kalian berdekatan dengan Rasulullah. Seperti itu ya. Hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Rasa empati itu apa empati? Kasihan. Ya, kepedulian, kasihan, apalagi mempunyai rasa ya kasihan seperti itu. Ya, kita harus mempunyai rasa seperti itu. Ya, seperti yang tadi di dalam video. Nah, yang nomor 3, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Ini sholat dengan khusyuk bukan berarti di dalam sholat aja ya, yaitu artinya di dalam ketika kita beribadah di sini yaitu sedekah, membantu anak yatim, membantu orang miskin atau apa? Ayo, puasa dan sebagainya itu kita mengerjakan dengan ikhlas tanpa meminta imbalan atau balasan. Ya, yang keempat yaitu mengasuh dan membimbing. Nah, di sini kita itu harus pandai mengasuh. Mengasuh itu apa? Merawat. Ya, merawatnya serta membimbing. Membimbing itu mengajak ke jalan yang baik seperti itu. Ya. Nah, di sini sebelum kesimpulan, Bapak mau tanya, apakah kalian sudah paham? Sudah tentang materi al-maun? Sudah, alhamdulillah. Nah, di sini kesimpulannya adalah surah al-maun mengingatkan kita bahwa salah satu tanda orang yang beriman adalah peduli terhadap sesama, terutama anak yatim. Nah, menyayangi anak yatim adalah bentuk amal baik yang sangat mulia, yang bukan hanya mendapat pahala, tapi juga menjadi tanda keimanan sejati. Nah, jika kalian mau dikatakan menjadi seorang iman yang sejati ataupun mempunyai akhlak yang mulia, yaitu membantu, menyayangi anak yatim atau membantu fakir miskin. Ya, itu ya kesimpulannya anak-anak ya pada hari ini ya. Ayo kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Boleh pulang. Sebelum pulang biasanya kalian nyanyi ya. Yo, coba nyanyi dulu. Mari kawan-kawan, marilah pulang. Selamat malam, selamat siang. Besok hari kan datang kembali bersama-sama belajar di sini. Untuk sekian pertemuan hari ini, Bapak mengucapkan terima kasih dan sebelumnya mohon maaf jika dalam hari ini atau penyampaian materi Bapak yang kurang mengenakan atau tidak mengenakan hati kalian ataupun ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.